kita berempat itu sampai dengan sekarang target menikah buat kita tuh belum kelihatan sama sekali loh. Sobat Ambiar, gini ya, kami berempat tuh di sini di Bagi-Bagi Ambiar, kita berharap semoga bisa mendapatkan pasangan yang mengerti kita apa adanya. Betul. Ya kan? Orang yang mengerti kita itu susah banget. Kita aja suruh ngerti mulu, capek deh. Rian. Kenapa? Jangan cari pasangan yang mengerti. Kita dulu aja ngertiin orang, belum tentu. Oh, iya benar. Iya. Kalau aku nggak mikirin pasangan. Oh, mikirin apa? Aku mikirin pengen punya rumah baru. Wih, amin. Aku juga. Itu dulu. Karen selamat punya ya. tabungan Juga, aku dulu. pengen punya tanah di Rumah satu dulu. tanah. Tapi Karen selamat Itu. punya mobil baru ya kata. Apaan sih? Gak ada. Itu mimpi gue. Buat Sobat Ambiar, Karen ini baru beli mobil baru. Apaan sih? Kalau misalnya siapa tahu ketemu taksi online, itu Karen Delano ya. Oh iya. Aku mau ngucapin Barokallah fi umrik buat kakakku yang nomor 2 ya. Siapa? Bin Yon Soeharto. Kak Ya. Din. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu sayang Mas Bin. Mas Bin. Ya, bahagia selalu menyertaimu sayang. I love you sayang. Ya. Kemarin juga siapa yang ulang tahun tuh Pak? Siapa yang lo minta konten-konten itu? Oh, Pak Riza. Pak Itu Riza. ulang tahun. Ya. Pak Riza. Selamat ya untuk jabatan barunya di Padang. Tapi buat Sobat Ambiar ini ngomongin soal jabatan, harta dan juga tahta. Ya. Ini usahakan Tahta kalau- wanita. Tahta. harta dan tahta. Laki-laki emang begitu, harta tahta Tamunya wanita. Tata Janeta. Dengerin, kalau cari pasangan itu carilah yang seimbang, bukan suka yang suka nimbang-nimbang. Gimana tuh? Tapi kalau suka nimbang-nimbang malah akhirnya dilihat, ih kamu kayaknya aku yang terlalu banyak memberikan usaha, kamu kurang. Iya. Itu tuh hitungan namanya. Ya. Makanya nggak boleh cari yang hitung-hitungan. Jangan suka yang toa-toa lagi. Kenapa? Iya. Towel. Iya. Jangan dia suka colak-colek lagi. Bintang Iya, tamu kita yang pertama ini. Dia kan masih single, cantik, wah karirnya Ya. juga bagus. Kata siapa? Katanya begitu, wajar nggak sih kalau dia mencari pasangan yang setara dan juga seimbang sama dengan dia? Wajar lah. Wajar kan? Tapi kabarnya kisah cintanya selalu dikaitkan dengan masa lalu. Di Heran deh. Ambiar kita hadirkan si cantik Natasha Wilona. Aku sabar, aku ini loh. Apa kabar Natasha Wilona? Natasha, aku mau ngajarin kamu berhitung siap Coba. ya? Oke. Ini berapa? 1. Ini berapa? Mulai ini. Kalau ini berapa? Bisa nggak sih nggak usah Natasha. Ya kali aja dia suka cowok yang imut ya. Natasha Wilona, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Cantik banget. Selamat pagi sayang, kita berempat mengucapkan Terima kasih. Bagaimana fashion Natasha hari ini? Sangat cantik sekali. Bagus ya? Langsung dinilai sama fashion stylist sama Natas nih. Flawless. Ping, 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 berbunga semuanya. Apakah karena hatinya sedang berbunga-bunga? Walaupun memang kalau misalnya berbunga-bunga, dia ini punya syarat mutlak kalau mau jadi pasangannya Natasha Wilona. Kayak gimana? Apa itu? Harus punya gaji yang setara. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Ih, bagus banget. Cara tuh gimana sih? Silakan sayang. Keger. Nama Natasha Wilona, aktris cantik berdarah Tionghoa Indonesia ini memang sudah sangat dikenal dan tidak diragukan lagi dalam kemampuan beraktingnya. Wanita kelahiran Jakarta 15 Desember 1998 ini mengaku bahwa kriteria pasangan hidupnya adalah pria yang setara atau memiliki pendapatan lebih tinggi darinya loh. Wilona tidak mau berhenti kerja. Kedua, harus cari laki-laki yang jauh pendapatannya di atas lo ya. Iya, setidaknya Realistis sebagai sama-sama perempuan kerja, dong. kalau enggak ya dia either di atas aku atau kita sama-sama aja gitu. Aduh. Kira-kira siapa sih pria dengan kriteria tersebut yang berhasil menggait hati dari seorang Natasha Wilona? Jadi pada minder gak sih pria-pria yang mau deketin Willow? Kita kupas langsung yuk hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Natasha Wilona. Iya. Tapi wajar sih kalau misalnya kita Secantik pengen punya ini. pasangan, Iya. dia punya misalnya penghasilan yang setara. Itu memang benar yang kamu inginkan. Biar tidak terjadi konflik ya. Setara siapa? Setara Budiman. Maksudnya apa Tara Budiman tuh artis? Betul, ingin cari pasangan yang setidaknya setara penghasilannya. Aku tuh udah bingung ya. Kayak waktu itu aku sebenarnya lagi promo film di tempat Bunda. Terus Bunda emang ngomong kayak emang kamu mau yang gaji lebih di bawah kamu? Bunda siapa ini? Bunda Korla atau? Bunda Maya.
Oh Bunda Maya, kan kita nggak tahu. Terus aku kan cuma bilang, ya jangan dong Bu, nanti kasihan kalau dia minder. Emang cewek tuh harus gitu, kata kita tuh bukan realistis dan bukan banget, tapi emang sewajarnya begitu. Terus ternyata jadi heboh. Terus? Jadi kayak dimasukin sama kamu akun-akun kan nggak tahu lain. kalau di record gitu atau mungkin tuh Kita emang lagi kayak di podcast, lagi di podcast gitu. Cuma aku nggak tahu mana aja yang akan ditayangin Potong-potong kan. ya. Ternyata pas itu heboh, dimasukin cuplikan-cuplikannya di sosial media, entah sama fans atau akun-akun lain. Terus komentar orang tuh semua yang kayak, ya ini mah nggak bisa gaji UMR, ya udah gaji UMR mundur deh gitu-gitu. Nah kemarin pas aku lagi premier, itu semua orang yang kayak, Kak Wilana boleh kasih tanggapan gak soal minta gaji yang lebih tinggi? So kayak, ini bahas yang apa ya? Aku juga sampai nggak ngeh. Oh, ternyata yang karena itu. ini. Nah makanya kita minta tanggapan dari kamu, klarifikasi dari kamu. Buat kamu sendiri untuk cari pasangan, apakah memang gajinya harus di atas kamu atau setara atau tidak masalah dia punya penghasilan? Iya. Ya sudah tentu. Sabar, sabar. Gimana Will? Kalau aku ya yang pasti berharapnya yang setara dan jangan di bawah aku dong, karena aku nggak mau ada konflik-konflik kedepannya yang aneh-aneh. Kalau laki emang harus. Kayak aku yakin pas nanti udah menjalani sebuah hubungan yang serius atau rumah tangga kan pasti udah banyak problem. Jangan sampai ekonomi juga jadi salah satu problem utama. Betul. Oke Will, kita bertiga kan di sini konglomerat ya. Maksudnya menurut kamu apa kita bertiga? Iya. Kami bertiga selain Bertiga gajinya tinggi, maksudnya- apalagi yang baju orange alisnya yang tinggi. Oh, Maksudnya gimana Ki? cowok Ya, kan ya, maksudnya ya, kan oh, ya, ya, ya. pilihan Willon di antara tiga bertiga kita. Mau pilih yang mana kira-kira? Kita Apa Mas Rally Brang, King Nasar, apa Karen Delano? sedih juga kata Willon. Ada ada pilihan lain. Willow, tapi gini, maksudnya pengen yang penghasilan setara bukan berarti tidak menutup kemungkinan untuk penghasilan di bawah kamu. Cuman kamu lebih berpikir takutnya cowoknya minder gitu maksudnya ya? Ya takutnya minder, takutnya ada kayak konflik interest atau enggak kayak hal-hal yang misalnya aku mau beli sesuatu yang misalnya aku yakin bisa beli lebih dari itu, Iya. tapi misalnya dianya misalnya nggak mampu membelikan itu ke aku, Betul. akhirnya dia punya rasa kayak sedih Iya. atau kayak nggak bisa bahagiain aku, padahal misalnya enggak. Gitu. Alhamdulillah kalau peka dia sedih, tapi Iya. peka nggak sedih kayak gue. Bertolak belakang. Iya. Willow, tapi ketika kamu deket sama cowok berarti kamu lihat bebet-bebet bobot termasuk pekerjaan dan juga asumsi kamu tentang penghasilannya dia? Sebenarnya sih enggak ya, cuma gara-gara kemarin ditanya sama Bunda Maya aja, jadi kayak ditanya mau nggak main gaji lebih di bawah kamu, ya aku cuma jawab ya enggak lah, kenapa harus sama yang lebih di bawah aku gitu. Selama ini sih aku kalau cari pasangan nggak pernah yang kayak bener-bener matokin kerjaan dia apa atau penghasilan dia berapa, bahkan aku nggak pernah nanya penghasilan dia berapa. Mungkin karena aku belum di tahap yang kayak udah mau nikah kan orang emang harus saling Wajar ya? belak-belakan dong ya kan, berapa bulanan dan lain-lain. Selama ini kan kayak maksudnya ya ABG itu agak-agak jarang ya, tiba-tiba baru kenal langsung kayak gaji lu berapa sih? Iya memang gak nanya, tapi Malu asumsi dengan lihat gaya hidupnya, apa yang diapakan kan kelihatan. dari Enggak, situ. aku nggak suka berasumsi karena Oke. kadang-kadang yang terlihatnya super wow belum tentu kayak gitu. Bener. Bagus. Aduh Willow. Setuju pakai banget tuh. Banyak yang pakai tas branded ternyata minjem. Aduh. Banyak yang jalan-jalan ke sana sini ternyata ngutang. Benar. Don't Banyak just. yang kelihatannya duduk di bisnis kelas ternyata cuma numpang foto. Bener. Lihatlah kami, itulah kami. Don't just berubuk. Tapi Willow, kalau kamu cari cowok, kriteria Cowok, iya. idaman kamu itu seperti apa? Yang poinnya aja. Selain harus setara. Apa kayak mereka bertiga? Seiman. Dia ketawanya jadi begitu. Seiman. Ya pasti dia juga harus baik, sayang aku dan keluarga aku, berprinsip dan mungkin dia juga ini ya harus bisa menginspirasi aku untuk menjadi orang yang lebih baik. Menginspirasi kamu untuk bisa menjadi Yang orang yang jauh pintar lebih mungkin baik. ya. Ya. Tapi kan kamu juga perubahannya sangat luar biasa secara bukan hanya secara mental, karir, tapi juga secara ekonomi dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Dari mama kamu yang lihat perjalanan kamu dari zaman dulu sampai sekarang, ada nggak sih pesan khusus? Kamu kalau cari pasangan harus yang seperti ini, A, B, C. Ada pesannya nggak sih? Kriteria khusus dari mama. Mama sih enggak ya, mama paling cuma bilang yang kayak carilah pasangan yang punya kestabilan secara emosional dan mental, bukan cuma ekonomi. Iya. Karena bagi mama itu akan jadi bekal kamu nanti di rumah tangga. Dan kalau bisa ya dia juga harus dekat dengan Tuhannya.
Iya. Karena ya buat pedoman hidup dia juga. Tapi ini juga kita luruskan bahwa setara itu bukan hanya melulu tentang karir, ekonomi, dan juga pencapaian, karena itu semua bisa dikejar. Tapi kesetaraan tentang usaha, tentang tenaga, dan juga sepemikiran, itu yang jauh lebih penting lagi ya. Tapi kita juga penasaran, katanya Natasha Wilona ini lagi deket sama seseorang, Sobat Ambiar. Ini kita kasih lihat dulu siapa sih cowok itu. Ada sih yang aku lagi deket, tapi orang yang aku lagi deket ini tuh dia punya masa lalu yang nggak suka ngelihat kita happy gitu. Maksudnya orang yang lagi deketin Ini lo dia sebenarnya punya masa lalunya ini nih yang kayak nggak seneng aja gitu ngelihat aku happy. Kayaknya sih gitu ya, atau nggak seneng ngeliat kita happy. Aku juga nggak ngerti. terus ngapain lo deketin dia? Ya aku udah terlanjur deket. Oh no. Maksudnya gimana? Jadi kamu lagi deket dengan seorang pria. Ada yang Ya jadi ada seorang pria dan ternyata masa lalu dia masih menghantui dia gitu. Oke, menghantui dia yang merasa ada perasaan terhadap sang mantan, atau mantannya yang terus menggerogoti, menghantui dalam tanda kutip. Mantannya merasakan ada sebuah janji yang belum ditepatin Jadi mengganggu pasangan itu. dan akhirnya mengganggu hubungan di kedepannya. Apa janji apa sih? Aku nggak tahu ya, antara mereka lah yang tahu janjinya apa. Ngeganggunya tuh gimana sih? Macem-macem, makanya nanti lihat aja sendiri. Artis cowok Pasangan yang lagi deket sama kamu nih. Artis ngetop dia lagi mau tayang filmnya tanggal 4 Juli. Oh. Guys, tanggal 4 Juli siapa cari tahu tuh yang bakal tayang filmnya lagi deket sama Natasha Wilona katanya. Oh, oke. Kan banyak yang mau tayang filmnya. Tapi cowok itu diganggu terus sama mantannya. Tapi bagaimana kamu menghadapinya dengan kamu lagi dekat sama Digangguin dalam tanda kutip sama sang mantan dari pasangan kamu. Minta si cowok buat kamu harus terbuka karena kita udah menjadi pasangan, harus berjuang bareng dan menghadapi bareng. Iya, benar. Bisa dong, ya bisa dong. Apa yang nggak diusahakan untuk seorang Natasha Wilona, ya kan? Gak tahu tuh bisa atau enggak tuh. Ya mudah-mudahan sih bisa kita. Ya, kalau dia sayang sama kamu pasti bisa. Harusnya bisa. Iya. Karena value kamu yang sangat luar biasa, bukan sekedar cantik tapi juga perjuangan kamu. Kita mau kasih lihat Natasha Wilona yang satu ini. Itu. Sekarang jadi bintang. Sekarang jadi bintang. Natasha Wilona dulu aku pernah tinggal di Gubuk. Nah itu gimana sayang? Ini di beneran Kalimantan dulu ya? Waktu itu. Apa? Di Kalimantan ya? Ini iya, waktu itu aku sempet tinggal di Banjarmasin. Banjarmasin tuh kota di Kalimantan Selatan. Ya. Nah emang waktu itu kan aku bukan terlahir dari keluarga yang ekonominya oke. Dan mama juga single fighter, berjuang sendirian, bawa aku dan kakakku. Di saat itu mama emang cuma mampu untuk ngontrak di sebagian rumah dari belakang rumahnya Bu Haji, yang bentuknya tuh emang rumah kayu yang alasnya itu tanah dan atapnya itu langsung kayak seng atau nggak kebuka gitu. Ini rumahnya ya? Kita mau kasih lihat lagi foto-foto rumahnya. udah agak-agak. Natasha Wilona, oke, ini rumahnya. Ini rumahnya. Yang Ya. tinggal di sini siapa aja? Aku, mama sama kakakku Mohon maaf kalau boleh tahu papa kamu udah pisah sama mama di waktu kita udah kesini. di saat umur kamu berapa? Mungkin aku 4 atau 5 tahunan. Tapi 4-5 papa masih ingat, maksudnya seperti menafkahi atau Di saat aku masih kecil sih aku taunya mama berjuang untuk aku dan kakakku. So, kamu nggak ada komunikasi sama papa kamu? Aku nggak berusaha untuk mencari tahu dari mama tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena mama cuma ngajarin ke aku dan kakakku dari kecil yang penting kita nggak boleh ada perasaan apapun ke papa, harus tetap sayang sama kedua orang tua dan fokus belajar. Mamaku bener-bener kayak cuma ngajarin kita fokus belajar, bayar uang sekolah mahal, terus kalau pengen punya karir dan cita-cita, ayo tekunin, mama temenin. Udah kayak gitu aja. Sampai sekarang nggak pernah ketemu papa? Sampai sekarang ya aku juga nggak tahu sih di mana. Oke. Natasha Wilona, ini rumah ini tuh kan ngontrak ke Bu Haji kamu bilang ya? Iya, jadi Sebulan ini berapa nggak? 2,5 juta lah per tahun. 2.500.000 per tahun. Ya, ya. Oh, kayak di daerah ya soalnya. Awal, oke. Daerah. Keadaan ekonomi kamu, mama saat itu bekerja sebagai apa ya? Mama ibu rumah tangga sekaligus dulu mama kayak sering jualin baju-baju yang tahu nggak sih yang kayak ada ibu-ibu pergi ke sekolah yang kayak jualin baju cuma selembar-selembar yang 20.000 baju gitu-gitu loh. Itu mama kayak gitu. Oh wow. Itu perjuangan mama kamu ya? Perjuangan mamaku sangat-sangat luar biasa.
mamaku bisa jadi seorang single mom yang bikin dua anaknya nggak pernah ngerasa kekurangan kasih sayang, nggak pernah pengen nyerah, dan aku nggak pernah ngeliat mama sekalipun nangis atau ngeluh. Sama sekali. Dari aku kecil sampai aku udah segede ini, sama sekali nggak pernah. Oke, kalau kamu lihat lagi gubuk tadi, rumah tadi ya, apa yang ada terlintas dalam hati dan pikiran kamu? Kayak wow, ternyata I've been there dan udah melewati itu semua tanpa doa dan juga kerja keras nggak akan ada di posisi ini, dan aku sangat berterima kasih banget Tuhan ngasih aku di posisi ini. Alhamdulillah. Momen tersulit saat kamu berada di Banjarmasin, tinggal di rumah itu bersama kakak dan mama kamu, masih ingat nggak? Apa ya? Mungkin karena aku masih kecil banget, mungkin yang paling aku inget kayak kita nggak pernah ke mall. Kayak di Banjarmasin itu kita nggak pernah ke mall, paling seandainya ke mall setahun sekali itu misalnya buat anterin aku ikut lomba fashion show di mall. Terus kita tuh nggak pernah yang kayak makan fast food karena bagi kita mahal. Jadi kayak mama selalu masak, dan kebersamaannya yang kayak misalnya mama cuma masak 1 ikan kembung sama telur dan tahu tempe untuk kita makan bertiga, tapi kita udah happy Nikmat banget gitu. gitu. Iya. Udah nikmat sekali gitu. 1 ikan kembung bertiga. Itu kayak aku sedihnya tuh kadang-kadang kayak mama tuh demi anak-anaknya sehat yang kayak, jadi kakakku makan sisi sebelah sini, aku makan sisi sebelah sini, mama makan buntutnya atau nggak kepalanya doang gitu. Wow. Tapi kayak mama tuh lebih capek dari kita, nganterin kita sekolah, kita jalan kaki kan ke sekolah, terus pulang ke rumah masakin kita bekal buat di sekolah, terus jemput kita lagi, terus pulang ke rumah bersihin rumah, cuci baju, ngepel ini itu, habis itu sorean ngajarin kita belajar, habis itu ntar malam entah yang kayak rapiin yang buat jual baju atau apa, ntar pagi gitu lagi, dan setiap hari begitu. Dan dia nggak pernah nangis? Nggak pernah, aku nggak pernah ngeliatin kayak capek, ngeluh, bilang lelah. Luar biasa ya mama. Kayak aku tanya kayak, Ami nggak capek? Enggak. Bahkan dulu, ini ada sedikit fakta, aku nggak pernah cerita kemana-mana. Saking aku tuh nggak pernah sakit, cuma mama kayak kadang-kadang sakit, terus kakakku kadang sakit. Aku tuh sampai bilang sama mama kayak, aku juga pengen sakit, pengen sama kayak mama, sama karena aku kayak ngerasa setiap kali mama sakit aku ngerawat, setiap kali aku sakit aku kayak ngerawat jadi kayak dokternya gitu. Terus aku kok nggak sakit-sakit ya Tuhan, aku pengennya juga sakit bareng mereka gitu biar ngerasainnya bareng. Tapi kayak ya udah, mamaku yang kayak udah nggak usah, kamu ini aja. Kalau sakit gitu dibawa ke rumah sakit ya? Ya enggak dong, kita nggak punya uang untuk tiba-tiba ke rumah sakit lah. Paling yang kayak di rumah aja di Itu masa komplek. Obatnya berarti di warung-warung gitu ya sayang ya? Iya. Obatnya di warung-warung gitu. Iya gitu. Natasha Wilona, kita juga punya sesuatu buat kamu. Barangkali ini bisa mengingatkan kamu dengan masa kecil kamu. Boleh kita berpindah ke sana? Let's go. Oke, astaga, banyak ya. Kita punya sebuah kado Natasha Wilona. Natasha. Oke. Ini apa nih? Boleh kamu angkat ya. Kita angkat bareng-bareng ya. Siap ya. 1, kamu yang angkat. Oke. 1, 2, 3. No, langsung diangkat aja langsung. Oh, diangkat. 2. Boleh lihat. Bakso. Bakso bulat seperti bola pingpong. Ada cerita apa sih di balik semangkok bakso ini? Kenapa? Astaga. Bakso jumbo. Wangi banget. Jadi tuh deket kontrakan aku yang tadi, itu tuh ada bakso namanya bakso jodoh. Aku nggak tahu masih ada atau nggak sampai sekarang. Dulu kita sering makan di situ, cuma karena terbatasnya uang jajan dan uang belanja bulanan, jadi kita biasa kayak beli 1 porsi, terus Buat kita bawa rame-rame. pulang aja. Kita nggak even makan di sana. Oh. Kita bawa pulang, terus nanti kita makan bareng-bareng 1 porsi buat bertiga, pakai nasi di rumah gitu. Dan itu kita udah happy banget. Kamu tuh suka merasa ini gak sih, namanya juga anak-anaknya kadang kok aku begini ya Teman-teman teman-temanku aku yang makanya lain, ya. lebih enak Iya. banget jajan segala macam. Enggak sih, nggak pernah. Karena dari kecil kayak mama selalu bilang kayak kita harus bersyukur Tuhan masih kasih kita atap buat berteduh, masih kasih kita makan nggak kelaparan. Di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih susah dibandingkan kita. Sekarang berarti mama ikut tinggal sama kamu ya, sama Iya. kakak juga? Kakakku kan di Kanada, mama tinggal sama aku barengan. Wah hebat ya, sekarang kakak ada di Wow. Kanada ya. Wow. Wilo, terakhir pernah kunjungi Banjarmasin lagi untuk lihat rumah itu kapan? Aku nggak pernah kunjungin rumah itu lagi sih, tapi aku pernah ke Banjar untuk kan di situ masih ada beberapa keluarga yang tinggal, untuk yang kayak pulang kampung aja gitu. Pasti itu jadi flashback memori buat kamu ya, perjuangan kamu dan mama kamu Lumayan. bersama kakak kamu di Banjarmasin. Kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini untuk seorang Natasha Wilona.
Jadi tulang punggung keluarga, Natasha Wilona akui senang dan tidak merasa keberatan. Apa yang bikin kamu senang sayang jadi tulang punggung keluarga? Banyak kan kalau sekarang tuh artis-artis sampai jadi tulang punggung keluarga sampai bikin caption sebanyak-banyaknya. Nah kalau kamu tuh malah senang bahagia itu. Karena apa ya? Aku nggak dari kecil aku punya pola pikir di mana aku tahu apa yang sudah dilakukan dan dikorbankan oleh orang tua aku untuk anak-anaknya bisa sampai sejauh ini. Dan seandainya sekarang aku harus bisa ngebahagiain mama, harus bisa bikin mama pergi kemanapun yang dia mau, itu hanyalah sebagian kecil dari aku bisa ngebales kebaikan mama. Setuju. Kayaknya sampai mama menutup mata ya aku gak akan bisa cukup dan Bagus, hebat. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek. Betul. Masih untung alhamdulillah dimintain daripada kita yang meminta. Betul. Wilo, tapi akhirnya kamu kan pindahlah ke Jakarta. Itu usia berapa? 7 tahun, 8 tahun lah. Itu tujuannya memang mau terjun ke dunia hiburan atau ada tujuan lain sebetulnya? Jadi awalnya cuma liburan ke Jakarta, terus ikut lomba fashion show di mall. Seingat aku tuh Mall Puri Indah deh. Iya, lagi lomba fashion show dan ternyata aku tuh menang juara 3. Terus salah satu di antara jurinya itu kebetulan ternyata istrinya punya agensi iklan. Jadi kayak dibilang, Wilona mau coba casting iklan nggak? Dan mamaku udah ngelihat potensi aku dari umur 5 atau 6 tahun tuh hobi banget fashion show, selalu kayak lomba modeling dimanapun ikut. Sama aku bilang mau coba nggak? Ya udah. Pas kita coba kebetulan iklan pertama aku casting langsung kepilih. Iklan apa tuh? Masih ingat nggak iklan apa pertama kali? Produk apa? Produknya Produk jenis apa? Jenisnya? Produk apa? Jenisnya. Shampoo kah? Skincare? Makanan sereal gitu, sereal sehat. Masih ingat nggak waktu itu dibayar berapa? Aku bayar berapa ya? Mungkin 1 jutaan kali ya. Saat itu, Iya, tapi bener kan lah. gede. Iya. Tapi ketika akhirnya pindah ke Jakarta semua ikut, mama sama kakak kamu. Sampai akhirnya kakak ke Kanada. Akhirnya karena kan kita selalu bertiga dan kompak ya. Karena ya kita cuma punya diri kita cuma punya bertiga doang. Jadi pas yang akhirnya aku kepilih, terus mamaku kayak bilang, nanya ke aku kayak, aku seneng nggak ngejalaninnya, aku pengen lakuin nggak, kalau aku happy, ayo kita semua berangkat. Willow, apa sih jadinya kamu tanpa adanya mama kamu? Udah cantik dari kecil. Ya aku nggak di posisi ini sih udah jelas. Iya. Karena satu, aku kan nggak mungkin waktu kecil pergi casting sendirian, Iya. mengenal dunia entertain sendirian, lu masih kecil, nggak ada yang bawa, nggak ada koneksi, nggak ada kecuali mama kenalan. ya. Iya. Karena ada mama, makanya bisa terjun ke dunia ini dan bisa terus stay on track gitu. Iya. Ungkapin dong isi hati kamu untuk mama sayang. Mau bilang apa sama mama? Natasha Wilona. Lagi nonton mama? Oh iya. Selamat pagi tante, orang hebat loh tante, keren banget. Coba, mau bilang apa sama mama? Apa ya? Buat aku, mama tuh adalah segalanya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku nggak pernah nyesel dilahirkan di keluarga ini. Dan seandainya aku bisa minta Tuhan dilahirkan lagi di kehidupan-kehidupan lainnya, aku tetap pengen jadi anak mama apapun yang terjadi. Wow, kamu luar biasa dan mama kamu tuh tahu banget bahwa kamu adalah berkah yang paling Betul. ya. Natasha Wilona, kita yakin berkah kamu akan semakin berlimpah karena kamu juga memberikan berkat luar biasa bagi keluarga kamu, termasuk perjuangan mama kamu untuk kamu. Tapi Natasha Wilona, kali ini kita akan beralih menuju posisi lainnya. Kita punya kursi yang akan kita minta kamu duduki dalam kursi kegegeran. Silakan Natasha Wilona, kita berangkat ke depan. Natasha Wilona, jawablah pertanyaan kami dengan sejujur-jujurnya. Pertanyaan pertama, apa tanggapan Natasha Wilona yang selalu masih disangkut pautkan dengan Verrell Bramasta? Biasa aja sih, tapi lebih baik jangan Disangkut jangan pautkan. diprolong gitu. Jangan dipanjang-panjangin. Jangan dibuat narasi seperti itu ya. Oke, jadi buat kamu nggak masalah. Tapi tolong jangan dipanjang-panjangin karena sudah selesai. Oke. Bukan pertanyaan. Baik, berikutnya. Apakah pria yang sedang dekat dengan kamu itu pernah cemburu soal hubungan kamu dengan Verrell Bramasta? Ini beneran ngira yang deket sama aku tuh, padahal aku yang ngebahas film loh tadi. Oh, jadi itu bukan cowok beneran? Itu
nanti kamu akan bertemu dengan siapa lelaki itu di segmen berikutnya. Kirain beneran lagi dekat sama seseorang. Ternyata sebuah project on. Oh, teman ini ya, partner bekerja maksudnya ya. Oke, baik. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana respon Natasha Wilona yang pernah dicibir dan disebut cantik karena filter? Parah nih, Ger nih. Cantik kan? Ya mohon maaf ya. Wilona yang minta Bilang nggak ada pertanyaan kayak gitu tadi. Coba klarifikasi Wilo. Gue tuh orang yang paling filter, makanya gue suka banget filter. Klarifikasi Wilo. Aslinya cantik banget. Kalau aku sih cuek aja ya. Maksud aku, seandainya kayak kalian semua di luar sana ada yang hobi pakai filter di TikTok, di Instagram, Masalah. So what? itu emang sesuatu. Iya. Itu fungsinya filter untuk menghias wajah, bukan buat menghias tumpeng ya. Terus-terusan aja. Oke, berarti selanjutnya. Sebutkan 3 hal penyesalan Natasha Wilona dari hubungan sebelumnya. Apa ya? Aku udah agak lupa lagi. Apa ya? Apa? Sebenarnya nggak ada penyesalan, mungkin pembelajaran kali ya. Yes. Mungkin satu ya harus jadi lebih dewasa, pastinya. Terus kedua belajar dari pengalaman bahwa segala sesuatu nggak boleh terburu-buru. Yang ketiga harus lebih wise dalam bertindak dan bersikap, apalagi public figure. Oke. Yang terburu-buru dan lebih bijaksana, oke. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan satu impian yang belum terwujud dari seorang Natasha Wilona. Gak ada sih. Gak punya mimpi lagi sayang. Udah semua udah alhamdulillah udah tercukupi. Iya, bahkan kayaknya aku ngerasa kayak Tuhan udah ngasih yang lebih dari pernah aku mimpikan. Jadi aku sekarang di tahap sangat-sangat bersyukur. Oh, oke. Oh, wow. Ya semua orang ya bisa bersyukur gitu maksudnya. Pasti kan ada pengen ini, pengen itu, pengen terus Iya, nggak ada iya. nggak ada Natasha kurang. Wilona, terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi bukan hanya buat kita tapi juga buat Sobat Ambiar untuk Luar biasa. berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan dalam kondisi apapun itu. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah, yeah.